Halo semua, hayo lagi mau beli tablet ya? Kalau kamu punya budget 2 juta, pas banget nih. Sekarang ada 2 tablet murah meriah di bawah 2 juta. Redmi Pad SE dan Advan BX Lite. Antara dua ini mana yang lebih bagus ya? Yuk kita intip dulu spesifikasinya. Setelah Xiaomi Official Store kehabisan stok sejak awal Oktober kemarin, Redmi Pad SE jadi barang langka, dan harganya otomatis naik di toko-toko online. Tapi menurut info dari Official Store, tanggal 11 Desember Redmi Pad SE bakal dijual lagi di Shopee, dengan harga tetap 2 juta. Redmi Pad SE sedikit lebih besar dari Advan BX Lite, beratnya nggak beda jauh. Advan BX Lite itu sebenarnya tablet ukuran standar, tapi kalau dibandingin side by side, kesana jadi seperti compact. Dari segi desain, dua-duanya standar aja sih. Ada kamera selfie di bezel tengah, kamera utama tanpa flash di pojok kanan. Bodinya metal, tapi karena ada antena, Advan BX Lite sisi atasnya ditutup plastik, jadi berderit-derit kalau dipegang di bagian plastiknya. Sedangkan Redmi Pad SE kesannya lebih kokoh dan lebih keren karena bodinya lebih tipis. Bezelnya juga lebih tipis dan screen to body ratio-nya lebih tinggi. Tampilan warna di Redmi Pad SE dan Advan BX Lite bisa diatur sesuai selera. Dengan setting tertentu, warna di layar bisa tampak akurat dan keduanya hampir persis sama. Salah satu keunggulan tablet yaitu cocok banget untuk baca komik. Untuk manga, layar Advan BX Lite malah lebih besar dari ukuran buku aslinya. Tampilan di tablet juga lebih jelas, lebih cerah, balik halaman gampang, dan bisa berwarna lagi. Lebih asik deh pokoknya. Apalagi grafik novel yang gayanya gelap dan kontras. Ini cocok banget buat tablet. Tapi karena memang tampilan di layar cuma 80% dari buku aslinya, teksnya agak kecil dan susah dibaca. Nah, disinilah keunggulan layar yang lebih besar itu terasa. Di Redmi Pad SE tampilannya 8% lebih besar, teksnya pun jadi lebih gampang dibaca. Redmi Pad SE punya layar dengan spesifikasi 90Hz, yang seharusnya satu kelas di atas standar 60Hz. Tapi sebenarnya 90Hz itu aktif cuma saat di home screen, supaya UI-nya smooth. Waktu idle, refresh rate-nya otomatis turun, dan begitu masuk aplikasi menetap di 60Hz, termasuk waktu main game. Dari segi performa, kedua tablet ini memang bukan jago ngebut. Tapi kalau mau dibandingin, Advan BX Lite unggul dengan skor Antutu 10 306.000, lumayan di atas skor Redmi Pad SE 281.000. Perbedaan yang paling signifikan yaitu di sektor memori. Advan BX Lite RAM bandwidth-nya 50% lebih tinggi, karena RAM-nya memang 50% di atas Redmi Pad SE yang cuma 4GB. Alhasil, RAM latency-nya juga beda jauh. Satu contoh nyata keunggulan Advan BX Lite, di game 8 Ball ini opening shot-nya bisa lancar. Sedangkan Redmi Pad SE kewalahan. Tapi untuk pemakaian sehari-hari, sebenarnya kedua tablet ini sih lancar-lancar aja. Dari segi network, Advan BX Lite yang buatan lokal jelas unggul karena punya 4G. Sedangkan mungkin karena sertifikasi TKDN berat di ongkos, Redmi Pad SE yang made in China menyasar segmen Wi-Fi only. Kalau di rumah atau di kantor udah punya Wi-Fi sih nggak ada masalah. Tapi kalau nggak, perlu dipertimbangkan. Karena untuk punya fungsi 4G all band itu minimum tambah 350.000. Sedangkan Advan BX Lite bisa langsung dibawa jalan. Ngomong-ngomong, flip case Advan BX Lite ini udah termasuk di paket penjualannya ya. Untuk Redmi Pad SE bisa dibeli online di bawah 100.000.
Untuk uji baterai, supaya adil modem di Advan BX Lite dimatiin dulu ya. Selama pengujian, internet hanya pakai Wi-Fi. Saat standby, Wi-Fi dimatiin, dan brightness level tetap di 50%. Dengan charger dan kabel bawaan masing-masing, pengisian daya dari 5% ke 95% makan waktu hampir persis sama, sekitar 3 jam 15 menit. Selanjutnya, selama 4 hari tabletnya dipakai dengan skenario pemakaian normal. Banyakan main games di Shopee, nonton YouTube, dan web browsing. Dari 95% balik ke 5%, screen on time untuk Redmi Pad SE 9 jam 10 menit, untuk Advan BX Lite 7 jam 42 menit. Kalau diekstrapolasi ke 100%, seharusnya screen on time bisa di atas 10 jam dan 8,5 jam. Dua-duanya bagus, tapi memang Redmi Pad SE lebih awet karena baterainya lebih besar. Untuk uji audio, beginilah kira-kira suara dari Redmi Pad SE. Dan ini Advan BX Lite. Meskipun ini suara hasil rekaman dari kamera, bukan didengar langsung, masih bisa terdengar bedanya ya. Redmi Pad SE suaranya lebih jernih dan bassnya lebih jelas. Sedangkan Advan BX Lite bisa dibilang karakter suaranya seperti speaker laptop ya. Masih bisa dinikmati, tapi kualitasnya biasa aja. Kamera memang bukan daya tarik utama untuk tablet. Asal bisa scan QR code, bisa dibilang udah berfungsi baik. Tapi kalau mau dibandingin, inilah contoh hasil jepretan Redmi Pad SE dan Advan BX Lite. Sekilas nggak beda jauh. Secara keseluruhan, Advan BX Lite mungkin lebih bagus, karena lensanya lebih lebar dan kontrasnya lebih alami. Tapi kalau di zoom, Redmi Pad SE detailnya lebih bagus. Untuk selfie, hasilnya beda jauh. Pengolahan gambar di Advan BX Lite terkesan apa adanya, sedangkan Redmi Pad SE bisa dibilang bagus. Ini beneran selfie kamera. Detailnya pun bagus. Malah mungkin lebih bagus dari HP-HP Redmi yang beredar sekarang, yang selfie kameranya 16 megapiksel. Karena 16 megapiksel itu quad Bayer ya. Jadi kualitas gambar yang sebenarnya itu 4 megapiksel. Sedangkan di Redmi Pad SE ini, gambarnya asli 5 megapiksel. Kalau kamu udah biasa dengan double tap to wake, perlu dicatat bahwa ini nggak didukung di Advan BX Lite ya. Jadi untuk nyalain layar harus pakai tombol power atau diangkat tabletnya. Advan BX Lite mendukung DRM Wideband, tapi cuma level 3. Jadi streaming berbayar seperti Netflix, Disney Plus, dan lain-lain hanya bisa standard definition atau 480p. Sedangkan Redmi Pad SE Wideband level 1, jadi bisa Full HD. Emang bedanya kayak gimana sih? Kira-kira seperti ini. Full HD memang kelihatan lebih rapi ya, terutama untuk adegan yang banyak gerakan. Tapi menurut gue sih nonton Netflix di tablet itu masih tanggung. Mending sekalian nonton di TV. Sebagai bonus, kamu bisa dengerin radio di Advan BX Lite. Dan juga di Redmi Pad SE. Meskipun gak ada modem 4G, tapi ternyata masih ada tuner untuk FM radio. Jadi antara kedua tablet ini mana yang lebih bagus? Ini penilaian versi gue. Secara garis besar, bisa dibilang Redmi Pad SE unggul di bidang audiovisual, Advan BX Lite unggul di bidang network dan performa. Menimbang juga faktor-faktor lain, akhirnya Redmi Pad SE menang tipis dengan skor 26 lawan 24. Jujur sih, menurut gue kedua tablet ini bagus. Bisa dapat tablet sebagus ini di bawah 2 juta itu luar biasa sebenarnya. Seperti titik temu antara yang murah dan yang meriah. Oke, mungkin sekian dulu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.